Di antara penyebab hilangnya kewajiban nafkah suami kepada istrinya, di antaranya yang pertama adalah sang istri tidak patuh atau tidak taat atau menolak suaminya ketika diajak berhubungan badan. Yang kedua, sang istri enggak mau tinggal di rumah yang sudah disediain suaminya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila marriz zaman. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بصدق وإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا فتاح يا عليم يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Sampai pada detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemampuan, diberikan pertolongan untuk bisa hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu. Merupakan suatu perintah, artinya kehadiran kita di sini itu dalam rangka ketaatan, baik taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan, yang sedang, yang sudah, yang akan kita lakukan senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semua diberikan pahalanya, diberikan ganjarannya, dan kita semua kelak dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan untuk Nabi yang diutus, yang menjadi rahmat seluruh alam sampai nanti kelak hari kiamat, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Baik, kan kita lanjutkan kajian kita tentang kita mengkaji tuntunan bagaimana berumah tangga, tuntunan dalam berumah tangga, yang semuanya tujuannya itu kita diajarin oleh agama kita agar kita menempuh kehidupan ini selamat, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, mulai sejak di dunia sampai kelak di akhirat bersama keluarga. Amin Allahumma amin. Jika pernikahan itu sudah terjadi, jika akad itu sudah sempurna, ya, jika akad nikah itu sudah terjadi dan sempurna artinya memenuhi syarat dan rukunnya, maka ada beberapa konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ya, kalau sudah akad nikah, maka nanti ada beberapa konsekuensi. Ya, konsekuensi itu bisa berupa hak, ada juga berupa kewajiban. Nah, akan kita kaji apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita kalau sudah akad nikah. Ya. Ada banyak sekali, tapi dalam kitab ini mengumpulkan ada 7 ya, ada 7 hal yang penting ya, 7 hal yang pokok itu istilahnya. Mana nih Pak Jisalan? Kita bicara hak dulu apa bicara kewajiban dulu? Kewajiban. Hak dulu aja. Hah? Kewajiban dulu. Biasanya kalau kita bicara kewajiban kayaknya beban gitu ya. Ya udah kita bahas bareng ya. Maksudnya kadang kewajiban juga kita bahas haknya ya. Hak-hak dan kewajiban ini adalah yang pertama,
Nah, jika akad nikah sudah dilaksanakan, maka yang pertama ada yang namanya hilus timta'i kullin minaz zawjaini bil akhar 'alal wajhil masyru'. Diperbolehkan, dihalalkan saling menikmati di antara keduanya dengan yang lainnya. Istri boleh menikmati suami, suami boleh menikmati istrinya. Nah, itu penting ini ini hak apa kewajiban ini? Hak dan kewajiban ya. Nah, ini yang enak ya. Ternyata kalau sudah nikah itu boleh menikmati ya. Yang kita nikahin boleh dinikmati dengan cara yang benar, dengan cara syariat yang benar. Berarti kalau nggak ada pernikahan kok dinikmatin terlebih dahulu ya, itu tidak apa? Tidak diperbolehkan ya, tidak dihalalkan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 223. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum, nisa'ukum, nisa, tahu artinya nisa? Nisa itu perempuan-perempuan. Maksudnya istri-istri gitu ya. Istri-istri kum kalian. Harthun. Apa itu harthun? Sawah, ladang, kebon, tegalan, apalagi ya semacamnya. Jadi istri-istri kalian itu ladang lakum buat kalian. Maksudnya ladang gimana ladang? Maksudnya gimana ladang, Wan? Ladang itu tempat apa? Tetap iya, tempat menanam. Sekarang pertanyaan, apa yang ditanam? Yang dimaksud di sini yang ditanam itu apa? Ya, dalam tafsir Al-Jalalain itu disebutkan maksudnya harthul lakum adalah mahallu zar'ikumul walad. Maksudnya adalah tempat kalian untuk menanam anak. Ya gitu. Jadi perempuan-perempuan kita, istri-istri kita itu tempat untuk kita menanam benih anak kita. Itu. Nah, kalau kita dengan cara yang benar, ya berarti kita di ladang yang benar gitu ya. Jangan sampai di ladang sebelah ya. Nisa'ukum, istri-istri kalian, harthun lakum, adalah ladang buat kalian. Terus kalau sudah ladang bagaimana? Umpama ladang, faktu maka datangilah harthakum, ladang-ladang kalian itu, anna syi'tum. Anna syi'tum itu ay kaifa syi'tum, sebagaimana yang kamu mau ya. Datangilah istri-istrimu kamu, datangilah istri-istri kalian ya, ya terserah kamu yang kamu mau gitu maksudnya. Mau berdiri, mau duduk ya, mau gaya apa itu? Apa itu? Apa? Miring apa itu? Ya, mau dari depan, mau dari belakang terserah. Tapi yang penting di apa? Di tempatnya ya. Yang penting di tempatnya, di kubulnya ya, di kubulnya, bukan di duburnya. Jadi boleh kita mendatangi istri kita, bukan istri orang ya. Istri kita mau dengan cara berdiri kayak, mau cara duduk, mau cara berbaring, mau dari depan, mau dari belakang, yang penting itu dari arah kubulnya itu diperbolehkan. Anna syi'tum ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 233. Itu konsekuensi yang pertama. Ini enak kayaknya ini ya. Enak ini ya. Kalau sudah nikah kita boleh menikmati. Itu enak nih ya. Yang kedua ini wujubu mutaba'atil mar'ati li zawjiha. Ini enak juga buat kita kayaknya nih ya. Wajib mengikutinya seorang istri li zawjiha, kepada suaminya. Ya, seorang istri, seorang perempuan itu wajib mengikuti suaminya. Nah ini ya, kalau sudah nikah, sudah akad nikah,
Yang kedua ya, hal yang kedua, hal yang pokok yang ditimbulkan setelahnya adalah seorang istri harus atau wajib mengikuti suaminya, wa ta'atiha lahu, dan taat kepada suaminya, wa tamkiniha lahu min nafsiha, dan juga menyerahkan dirinya kepada suaminya, wa muhafazatiha ala baitihi, dan juga menjaga rumah suaminya. Nah, ini enak buat kita, berat buat istri. Jadi istri itu kewajibannya adalah apa? Mengikuti suami, taat kepada suami, menyerahkan dirinya kepada suami, menjaga apa? Menjaga rumahnya sang suami. Oh, berat juga ini ya. Rawahu Muslim, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada salah satu hadis yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, itu hadisnya sahih, pasti benar. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini bersumber dari sahabat namanya Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Idza batatil mar'atu, idza batat al mar'atu, idza, jika, batat, sudah tidur, al mar'atu, seorang perempuan atau seorang istri." Jadi kalau ada seorang perempuan atau seorang istri sudah tidur, hajiratan firasya zaujiha, dan dia meninggalkan tempat tidur suaminya, berarti dia tidur di kamar lain ya, tidur di kamar lain. La'anat hal malaikatu, maka malaikat melaknati dia hatta tusbiha, sampai pagi, sampai subuh. Nah, jadi kalau ada istri tidur di kamar bukan kamar suaminya, dan tapi ini ada keterangan ya, dan suaminya itu nggak rela ya, suaminya nggak rela, ngambek, suaminya marah gitu, nggak dikasih jatah gitu ya, terus suaminya nggak terima gitu ya, nggak ridho, dengan catatan nggak ridho, maka perempuan itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Padahal nggak ngapa-ngapain ya, nggak ngapa-ngapain, dia cuma tidur saja. Tapi karena tidurnya itu suaminya nggak rela gitu ya, suaminya marah karena dia tidur di tempat lain, nah, itu bisa menyebabkan apa? Laknat malaikat kepada perempuan tersebut. Nah, ini kita sebagai seorang laki-laki mestinya bijaksana ya. Kalau ada istri kita sudah terpaksa, misalkan dia sudah tidur di kamar yang lain, kita jangan jangan marah ya. Kita mesti maklum ya, agar apa? Agar istri kita tidak dilaknat oleh malaikat. Atau misalkan istri kita nginep di rumah orang tuanya gitu, sudah tidur gitu ya, nggak ngasih kabar gitu, tetap kita sebagai seorang suami yang sedikit lega gitu ya, jangan sampai kita marah dan kemudian kita tidak ridho terhadap istri kita yang nginep di rumah orang tuanya ya. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan apa? Laknatnya para malaikat. Ini harusnya disampaikan ke ibu-ibu ini ya, biar ibu-ibu itu paham ya. Kalau tidur itu minta izin dulu sama suaminya. Misalkan, boleh nggak aku malam ini tidur di ruang depan sama anak-anak gitu misalkan. Kalau suaminya bilang oke, ya boleh ya. Tapi kalau nggak ada izin, ternyata suaminya sudah nungguin di kamarnya, akhirnya nggak datang, terus suaminya kesel gitu ya, terus kemana nih istri saya ini, ditungguin dari tadi nggak muncul gitu ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan laknat malaikat turun kepada istri tersebut. Ya, kita sebagai laki-laki mesti
lebih bijaksana kalau menyikapi hal yang semacam itu. Jangan sampai ada kesal dalam hati kita, apalagi marah kepada istri kita. Sudahlah, diikhlasin aja, udah biarin dah, malam ini nggak ada jatah, nggak apa-apa deh, kan masih ada hari esok gitu ya. Besok bangunin subuh habis subuh ya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain. Ini Pak Makmun kasihan ini ya, nggak ngerti dia. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, idza da'a ar-rajulu, idza jika da'a memanggil, ar-rajulu seorang laki-laki, seorang suami, imra'atahu kepada istrinya ya. Jika ada seorang suami manggil istrinya ila firashihi, untuk datang ke kamarnya, falam ta'tihi, kemudian sang istri tersebut nggak datengin suaminya di kamarnya, fabata ghabbana 'alaiha, kemudian sang suami itu saking lamanya nungguin istrinya nggak datang, lalu dia ketiduran. Kemudian dia apa? Marah, ya, marah sama istrinya. La'anathal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat melaknati istri tersebut sampai apa? Sampai waktu pagi. Wal'iyadzu billah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada', dalam khutbah haji wada, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walakum alaihinna alla yuwati'na furushakum ahadan tukrihuna. Jadi kita punya hak, misalkan kita punya kamar gitu ya, kita punya hak tidak ada orang lain masuk ke kamar kita itu, siapapun itu, yang orang itu kita sendiri kurang begitu suka kalau orang itu masuk ke kamar kita. Nah, itu kita punya hak. Nah, itu seorang istri itu berkewajiban untuk menjaga itu ya. Menjaga itu semua. Itu yang satu, yang kedua ya. Ini ada 7 hal ya. Yang pertama tadi sudah, yang kedua sudah, yang satu enak, yang dua enak juga ya. Yang ketiga al-mahru ya. Kalau sudah terjadi akad nikah, pernikahan yang sah, maka berkewajiban bagi seorang laki-laki adalah al-mahar, mengeluarkan apa? Mahar. Wa huwa haqqun lizaujah. Mahar itu haknya seorang istri ala zaujiha, yang dikeluarkan, yang dibayarkan atas seorang suami kepada sang istri. Kita sudah jelaskan waktu itu ya, mahar. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Nah, ini berat ini yang keempat. Mau diterangkan nggak nih yang keempat nih? An-nafaqah ya, yang berat ini yang keempat. Kalau sudah terjadi akad nikah, maka akan terjadi konsekuensi yang keempat. Apa itu? An-nafaqah. Ya. Dia mau main. An-nafaqah, nafkah ya, nafkah ya. Wa qad ajma'al muslimuna, dan sudah menjadi ijma' ya, kesepakatan semua ini orang-orang Islam, ala anna nafaqataz zaujati wajibatun ala zaujiha. Semua orang Islam itu sepakat untuk apa? Sepakat bahwa nafkah itu wajib bagi seorang suami terhadap istrinya. Ini enak buat istri, nggak enak buat suami. Tapi ya inilah konsekuensi dari terjadinya pernikahan. Tapi nanti ada keterangan ya, kapan saat wajib ya untuk mengeluarkan nafkah kepada istri. Nah, ini dulu ya, bahwa semua sepakat bahwa nafkah itu wajib atas seorang suami terhadap istri, bukan kebalik ya, bukan kebalik. Nafkah itu bukan dari istri kepada suami, bukan, tapi dari suami kepada istri. Jangan dibalik ya. Ini semua sepakat, orang-orang Islam semua sudah sepakat dari dulu ya, sepakat kalau nafkah itu wajib atas suami kepada istri, bukan dibalik ya, bukan dibalik.
Dalilnya qala Allah azza wa jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas anak-anak yang dilahirkan, maka baginya, hak bagi mereka adalah rizki buat mereka, juga pakaian buat mereka, bil ma'ruf, dengan apa? Dengan baik. Nah, ini termasuk juga apa? Para bapak-bapak memberikan nafkah terhadap para anak-anaknya, wajib juga ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 233. Qala ta'ala dalam ayat yang lain surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin. Askinuhunna, berikanlah mereka tempat tinggal, istri-istri kalian, min haitsu sakantum, dari sekiranya kalian bertempat di situ, min wujudikum, dan dari menurut kemampuan kalian, gitu ya. Dan jangan kalian membahayakan kepada istri-istri kalian sehingga mereka itu mengalami atau merasa terpojokkan, gitu ya. Artinya di sini kata-kata askinuhunna, kita diperintahkan untuk memberikan apa? Memberikan tempat tinggal. Askinuhunna, berilah tempat tinggal kepada mereka, min haitsu sakantum, yang dimana kalian juga bertempat tinggal di situ, min wujudikum, ya menurut kemampuan kalian. Menurut apa? Kemampuan kalian. Kalau mampu tinggal di apartemen, ya istrimu juga tinggal di apartemen. Mampunya tinggal di Istana Bogor, ya dia istrimu juga tinggal di situ, gitu ya. Ya, sebagaimana kamu tinggal, istrimu juga ya tinggal di tempat yang kamu tinggali. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada, juga di khutbah di haji wada, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Walahunna alaikum, walahunna, dan buat para istri-istri, wa alaikum, dan wajib buat kalian, rizquhunna, rizkinya mereka, wa kiswatuhunna, dan pakaian-pakaian mereka, bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan baik, dengan layak. Layak itu ukurannya ya ukuran ini, ukuran apa? Adat kebiasaan. Misalkan pakaian yang layak menurut kita itu seperti apa? Ya, perempuan-perempuan di tempat kita tuh yang layak itu ya pakai pakaian seperti ini. Maka kita berkewajiban untuk memberikan pakaian istri kita juga sama seperti pakaian orang-orang, ya, istrinya orang-orang. Kalau misalkan tinggalnya di Arab Saudi misalkan, pakaiannya ya seperti itu, ya sebagai seorang suami juga berkewajiban memberikan pakaian istri-istrinya menurut pakaian mereka. Kalau kita biasanya di sini pakai apa itu? Ya pakai pakaian kayak gitu lah ya. Apa itu? Ya semacam daster ya. Apalagi itu? Yang layak dipakai ya, yang layak dipakai. Yang layak ya, yang layak. Di sini yang layak, bil ma'ruf, yang layak, yang menurut adat di daerah tersebut. Yang layak, yang adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Yang pertama apa tadi? Boleh menikmati kedua belah pihak. Kemudian seorang istri wajib mengikuti, wajib taat, wajib menyerahkan diri, wajib menjaga rumahnya. Kemudian mahar. Yang keempat apa? Nafkah. Nah, kita fokus ke nafkah sang istri aja ya. Nafkah istri itu apa saja?
Nafkah sebetulnya banyak, ada nafkah kepada orang tua, juga nafkah kepada anak, nafkah kepada saudara ya. Kita fokus di nafkah buat istri dulu ya. Ingat babnya bab istri ini ya. Nafaqatu zaujati 'ala zaujah. Nafkah seorang suami yang diberikan kepada sang istri. Tajibu wajib nafaqatu zaujati, memberikan nafkah kepada sang istri 'ala zauji bil ijma' para ulama sepakat bahwa nafkah seorang suami kepada sang istrinya itu hukumnya wajib bisyurutin muayyanah, tapi ada syaratnya. Ada apa? Syaratnya. Sanadzuruha fi ma ba'd, akan kami sebutkan nanti setelahnya. Innama tajibu nafaqatu zaujati 'ala zauji bisyurut at-taliyah. Yang pertama, tamkinu zaujah bi nafsaha minaz zauj. Syarat yang pertama, sebagai seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri jika istri tersebut menyerahkan dirinya kepada suaminya. Itu. Pernikahan sudah dan pernikahannya sah ya. Maka akan timbul yang namanya tadi itu nafkah ya, kewajiban nafkah. Nah, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri jika syaratnya istri tersebut menyerahkan dirinya kepada suaminya. Min wujuhil istimta'il masyru'i biha. Sekiranya dia tidak menolak jika sang suami itu untuk menikmati sang istri dengan cara yang benar. Walau an ba'di dzalika faqat lam tajib nafaqatuha 'ala zauji. Syarat yang pertama seorang istri adalah dia menyerahkan dirinya. Kalau dia sudah menyerahkan kepada dirinya kepada suaminya, maka jika suaminya ingin menikmati istrinya, maka dia juga harus mentaatinya. Ketika dia misalkan tidak mau atau menolaknya menolak walaupun cuma sedikit, maka nafkah itu tidak wajib bagi seorang suami. Jadi kalau ada istri diajak berhubungan biologis misalkan, kok istrinya nolak, nggak mau, aku capek, aku mau tidur gitu misalkan, terus kemudian suaminya nggak suka ya terhadap istrinya, maka sang suami nggak wajib memberi nafkah ya, nggak wajib, kewajibannya itu gugur gitu, kewajiban suaminya gugur. Yang tadinya wajib memberikan nafkah, tapi ini bisa gugur kewajiban memberikan nafkah kepadanya. Karena apa? Karena dia nggak nurut, nggak taat pada suaminya. Amma in aradaha ala wajhin muharramin minal istimta' ka'an arada an ya'tiyaha wa hiya fil mahid fa in imtina'iha la yusqitu haqqaha fin nafaqati 'alaiha. Namun apabila jika sang suami itu pas ngajak berhubungan badannya itu pas istrinya dalam keadaan haid, lalu sang suami tetap maksa, kemudian sang istri nggak mau, maka kewajiban nafkah tidak gugur karena perbuatan sang istri benar ya, karena dalam keadaan haid dilarang berhubungan berhubungan badan. Nah, kalau hal yang semacam itu, maka kewajiban seorang suami tetap memberikan nafkah, hukumnya tetap wajib. Itu yang pertama ya, yang pertama. Syarat yang kedua, an tattabi'ahu fil makani wal baiti alladhi yakhtaruhu wa yastaqirru fihi. Syarat yang kedua adalah seorang istri mengikuti di mana sang suami tinggal, yang di mana tempat tinggalnya itu sudah dipilihkan oleh sang suami, selama tempat tinggal tersebut memang layak dihuni. Misalkan ada seorang laki-laki yang tinggal di sebuah daerah yang memang tempatnya juga
aman untuk ditinggali, rumahnya juga layak untuk ditinggali, ya. Maka seorang istri berkewajiban untuk apa? Mengikuti sang suami. Nah, seandainya tempatnya aman, tempatnya layak dihuni, kemudian sang istri nggak mau tinggal di situ, nah itu bisa menyebabkan apa? Menyebabkan nafkah itu tidak wajib buat suami untuk diberikan kepada istrinya. Nah, itu ya, di antara penyebab hilangnya kewajiban nafkah suami kepada istrinya, di antaranya yang pertama adalah sang istri tidak patuh atau tidak taat atau menolak suaminya ketika diajak apa? Berhubungan badan. Yang kedua, sang istri enggak mau tinggal di rumah yang sudah disediain suaminya. Itu ya. Itu bisa menyebabkan dua hal yang sang suami tidak perlu untuk memberikan nafkah. Idza tawaffarat hadhihi syurut wajaba 'ala zawji an yuqaddima li zawjati jami'an nafaqat allati tahtajuha mimma sayati tafsilu wa bidzalika ta'lam anna an-nafaqa la tajibu 'ala zawji li mujarrad al-'aqd wahdahu. Jika dua syarat ini kok sudah terkumpul, kemudian sang istri itu nurut, ya, mau diajak suaminya tinggal di rumahnya yang sudah disediain suaminya, kemudian dia diajak apa itu berhubungan badan dan dia mau, maka wajib bagi seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri, ya, untuk memberikan nafkah. Nah, nanti ada beberapa kebutuhan apa saja kebutuhan seorang istri. Nah, untuk nyampe sini barangkali ada yang kurang jelas yang bisa ditanyakan. Ya, silakan. Itu ada ya membaca gitu ya. Ada kata-kata istri abang saya ada uang, istri abang ada uang. Jadi ada istilah ada uang abang sayang. Istri sayang. Istri sayang. Istri sayang. Kalau nggak ada uang, abang ditendang. Ya, ini sebetulnya ada benarnya dan ada nggak benarnya, ya. Nggak benarnya itu ya gimana ya? Kalau seorang istri suaminya nggak punya uang, ya, terus kemudian ditendang gitu ya, nggak disayang gitu kan? Ini sebetulnya nanti ada kita bahas beberapa perkara. Boleh seorang istri, ya, itu kalau misalkan suaminya itu sudah nggak mampu memberikan nafkah, itu boleh ditendang. Iya boleh ditendang, maksudnya itu dia boleh fasah, boleh cerai gitu. Nah itu makanya kata-kata ini, kalimat ini sebenarnya ada benarnya tapi ada yang nggak benarnya. Saya ulang lagi, kalau sang suami itu sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada sang istrinya, maka sang istri itu punya hak untuk apa? Fasakh namanya. Ya, istrinya ditendang, suaminya ditendang. Karena apa? Sudah tidak apa? Tidak mampu untuk memberikan nafkah. Tapi nanti ini harus diajukan ke pengadilan. Nah, ini memang ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Ya, tidak boleh, istri yang semacam ini tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Gara-gara alasan apa? Alasan uang misalkan. Tapi ulama yang lain memperbolehkan. Karena apa? Karena sang suami sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah, gitu. Nah, tapi nanti di pengadilan itu ada prosesnya, ya. Termasuk adalah dibuktikan bahwa sang suami itu memang sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah. Itu dicoba dalam jangka 3 hari, ya, 3 hari. Misalkan kita dulu pernah, ya, belajar sedikit tentang nafkah, ya. Bagi seorang yang berkecukupan, yang punya uang banyak, itu kewajibannya 2 mud, ya, 2 mud kepada istrinya, ya. Nafkah yang wajib diberikan bagi suami-suami yang kaya, yang uangnya banyak,
itu 2 mud. Kemudian suami-suami yang penghasilannya pertengahan, sedang, itu kewajibannya 1 mud setengah. Kemudian para suami yang miskin ya, yang seret ya, yang uangnya susah itu, yang nggak punya uang, itu kewajibannya 1 mud setiap harinya. Ya, 1 mud itu setiap harinya. Nah, ukuran mud itu berapa, Pak Haji? Ukuran mud itu segini. Ya, ukuran orang dewasa, raupan 2 telapak tangan, gitu. Ini zaman dulu, ini mudnya dari Rasulullah SAW. Jadi yang namanya 1 mud itu segini. Nah, kalau di kita itu ukurannya, yang penting makanan pokok berupa bahan makanan pokok. Kalau kita makannya apa? Pak Mamun makannya apa? Beras ya, Pak Mamun makannya beras. Maka kewajibannya mengeluarkan apa? Beras. 1 harinya segini nih. Ya. Maka sang suami itu misalkan kalau dia dalam keadaan betul-betul miskin, ya, itu maka dicoba dalam 3 hari oleh pengadilan. Kalau dalam 3 hari nggak mampu mengumpulkan 1 hari 1 mud, berarti 3 mud, 3 raupan, maka itu perempuan itu bisa difasah, ya, bisa dipisahkan oleh hakim atau pengadilan. Itu kalau sang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Ini secara agama ya, secara agama itu mereka punya hak seperti itu. Jadi nggak salah juga sih sebetulnya kalau seorang istri misalkan kalau suaminya sudah bukan nggak kerja ya, memang nggak mau kerja gitu, udah nggak mau kerja, nggak ada penghasilan, makan ikut mertua gitu kan, malah istrinya yang suruh nyari buat suaminya kan, ini kan terbalik dengan yang tadi konsep yang pertama tadi itu ya. Ya, keadaan yang kebalik gitu, yang seharusnya nafkah itu dari seorang suami, tapi di sini malah sang istri. Ini kan nggak benar ya gitu. Maka di kondisi tertentu ya Pak Haji, di kondisi tertentu itu seorang istri bisa menceraikan suaminya. Ya tadi itu diantaranya adalah disebabkan sang suami sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah, dan itu melalui proses peradilan, dan di peradilan nanti itu dibuktikan ya kalau sang suami betul-betul sudah tidak mampu mencarikan nafkah buat sang istrinya, yaitu maka nanti pengadilan memutuskan untuk bisa dicerai. Tapi kalau kita adabnya ya, mestinya seorang istri itu banyak memahami kondisi suaminya ya. Dari awal harus memahami ya. Misalkan yang namanya kita seorang laki-laki ini kan ada apa itu istilahnya itu? Ada naik turunnya gitu ya. Kemampuan finansial juga ada naik turunnya ya. Kadang banyak, kadang nggak ada gitu ya. Kadang juga sedang gitu. Ya mestinya sang istri kadang sama sekali nggak ada. Ya betul, kadang sama sekali nggak ada sama sekali ya. Itu mestinya makanya kita ini suruh nyari istri yang benar-benar bisa mengerti dalam keadaan apapun ya, keadaan kita gitu. Kalau misalkan ini posisi misalkan laki-laki itu di posisi yang kaya ya misalkan, itu nanti kan ada turun ke bawah ya. Kalaupun menurun masihlah sedang-sedang gitu. Yang dulu uangnya banyak, sekarang ya uangnya pas-pasan gitu ya. Nah seorang istri pun awalnya misalkan di awal-awal sang suami lagi sukses gitu ya, oke dia di level yang atas gitu ya. Begitu suaminya turun, sang istri juga harus harus turun juga, harus ikutin turun ya. Yang dulunya itu parfumnya aja yang harga 3 juta ya, sekarang yang ngikutin ya harga yang 50 gitu ya, ngikutin suaminya, kemampuan suaminya ya. Nah kemudian kalau level yang ketiga, level yang pertama pertengahan, dan yang level yang ketiga yang miskin tadi itu ya, sang istri juga harus bisa mengikuti keadaan sang suami. Tapi kalau sudah di level yang terendah tadi itu, di level yang paling rendah, yang paling fakir ya, kemudian sang istri itu sudah nggak tahan,
Karena saking fakirnya dan dia jangankan menghidupi istrinya, menghidupi dirinya sendiri aja dia tidak mampu. Maka tadi itu seorang istri boleh mengajukan apa? Ke pengadilan, mengajukan fasakh. Nah, itu ya. Begitu Pak Jib. Jawabannya panjang banget ini ya. Gitu ya. Baik, yang lain barangkali ada yang lain? Nggak ada. Ya, Pak Wasin silakan. Saya mau menggambarkan itu kan bicara Istri melayani suami. suami melayani itu pada saat sedang kondusif ya. Itu usia masih layak. Tapi kalau sudah tua, sudah nggak nyari, udah apa, itu nggak bisa kasih nafkah terhadap istri. Baik. Ini nafkah apa ini? Nafkah batin apa nafkah? Semuanya, dua-duanya. Nafkah batin nafkah lahir. Baik, gini. Bagus ya. Bagaimana misalkan kondisi kita yang memang sudah usia gitu ya, dimana kondisi kita baik finansial maupun yang lainnya, badan kita juga merasa sudah nggak kuat lagi gitu, kan otomatis kita sudah kemampuan sudah menurun segala-galanya ya. Apakah itu kewajiban itu masih tetap berlaku gitu kan? Ya kurang seperti itu ya. Baik. Pada umumnya ya, seperti kembali lagi kepada awal, jika pernikahan itu sudah berlangsung dan pernikahan itu sudah sah, maka tetap yang namanya nafkah itu kewajiban seorang apa? Seorang suami, itu nggak bisa ditawar. Tetap kewajiban seorang suami. Nah, adapun kewajiban itu misalkan kita tidak bisa tunaikan ya, kemudian kita ngomong sama istri kita, gimana ini yang sekarang kita sudah sudah nggak seperti dulu lagi gitu kan, yang dulunya begini sekarang begini, dulu ada uang sekarang nggak ada uang ya, dulu kuat sekarang loyo gitu kan. Bagaimana menurut kamu gitu ya? Kemudian sang istri misalkan, nah ini tergantung sama istri ya. Kalau istrinya menerima ya oke itu ya. Yes, misal nggak apa-apa Mas, ya itu namanya juga kehidupan seperti ini ya, kita maklum lah ya. Ya namanya kehidupan kadang ada kadang enggak ya, kadang sehat kadang sakit, itu sudah di mana-mana, itu semua orang mengalami itu. Kalau sang istri menerima maka itu tidak ada masalah ya. Nah itulah kita pengen cari istri yang kayak gitu ya. Kalau punya istri seperti itu, hidup kita itu udah surga ya. Iya, seperti surga. Tapi kalau sang istri misalkan nggak terima, nah itu hak dia akan menggunakan haknya untuk, ya sudah kan kamu sekarang sudah nggak mampu, ini sudah loyo, uang sudah nggak ada, ya sudah kamu kan nggak mampu biayain saya, biayain kamu sendiri aja nggak mampu, ya saya mau cari yang lain gitu. Nah ini ulama dua pendapat ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi yang kuat itu membolehkan ya. Ketika seorang suami sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istri, maka sang istri boleh mengajukan ke pengadilan untuk gugat cerai suaminya. Nah nanti pengadilan yang memutuskan apakah betul-betul sang suami itu sudah tidak mampu apa tidak. Kalau misalkan masih mampu, ya nggak bisa. Pengadilan nggak bisa mutusin. Ini ternyata suamimu bisa mendatangkan 3 mud dalam 3 hari ya, 3 kilo lah gitu ya, 3 kilo beras ini buat kamu. Maka itu apa? Itu tidak bisa diputus gitu. Tidak, gugatan cerainya tidak dikabulkan. Seorang istri tidak dikabulkan. Nah, itu ya Mas Min ya. Tetap kewajiban seorang suami untuk memberikan kewajiban nafkah kepada sang istri. Tapi kalau misalkan sang istri itu rela tidak dibiayai misalkan, itu tidak ada masalah ya. Itu diperbolehkan untuk melanjutkan pernikahannya, tidak masalah. Apakah berdosa? Ya enggak, kan istrinya sudah sudah rela ya, istrinya sudah rela.
Nah, tadi itu keterangan yang pertama hadis itu bahwa kalau misalkan kita ngajak istri kita berhubungan badan, itu dalam catatan ya, kalau istri itu dalam keadaan sehat ya. Kalau istri kita itu sehat dan nggak ada halangan. Tapi kalau istri kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan ada halangan, nah itu dia boleh untuk menolak. Itu kalau istri. Nah sekarang misalkan bagaimana kalau sang istri minta sama sang suami, sang suaminya nolak, nah gimana itu Bang Iman? Bang Iman, misalkan kalau ada istri minta sama suaminya, minta apa namanya, minta dikelonin gitu ya, lalu sang suaminya nolak, itu bagaimana? Boleh nggak suami nolak? Boleh nggak Pak Haji? Boleh, benar boleh. Ya kembali lagi itu tadi ya. Kalau sang istri minta, sang suami juga berkewajiban apa? Ya ngasih ya. Namanya nafkah apa? Nafkah batin ya. Tapi kalau dalam nafkah batin itu ada ukurannya. Ada ukurannya. Misalkan di dalam kitab yang lain itu 3 bulan sampai 4 bulan. Misalkan ada seorang istri nggak dikelonin sama suaminya gitu kan, sehari 2 hari diam gitu, sampai sebulan 2 bulan gitu ya, 3 bulan. Nah kemudian sudah 3 bulan nih, sang istri ternyata sudah nggak kuat ini kan, dia minta dikelonin sama suaminya, maka suaminya kan ini sudah 3 bulan, maka suaminya wajib ya. Kalau nggak dilaksanakan dia berdosa, suaminya berdosa. Itu kalau 4 bulannya. Tapi kalau misalkan ya dalam keadaan apa normal ya, kalau kita minta sama istri kemudian istri melayani kita ya sepatutnya gitu ya. Kalau istri sedang minta, sedang pengen ya, kita juga harus apa, melayani dengan baik. Kayaknya sudah bisa kayaknya ya. Sudah. Oh sudah lewat, alhamdulillah. Ini ada beberapa hal yang apa namanya nanti akan kita sampaikan lagi. Ini baru 4 ya, masih ada 3 lagi. Insya Allah akan kita sampaikan di Selasa depan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim, waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bi rahmatikal wasi'ah. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.